Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Eka Sari Kusumastuti MPD dan yang terhormat teman-teman sekalian yang sedang berbahagia pada hari ini. Yang pertama-tama adalah ucapan puji syukur terhadap kehadirat Allah Ta'ala, karena atas kehadiran dan rahmatnya kita dapat mempresentasikan hasil observasi dari kelompok 2 pada hari ini. Lalu izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Karimah Anissa, yang kedua ada Nurul Hidayah, yang ketiga saya sendiri Purnamasari, yang keempat itu ada Siti Angelia Sukmawati, yang kelima itu ada Umi Latifah, yang keenam itu ada Yolanda Fahri Zaini Pratama, yang ketujuh itu ada Yunisa Aulia. Nah, berikut adalah outline dari kelompok kami. Yang pertama tadi adalah perkenalan. Yang kedua ada identitas anak. Yang ketiga ada riwayat perkembangan anak. Yang keempat ada layanan intervensi. Yang kelima ada analisis hasil identifikasi. Identitas anak, nama Muhammad Apriyadi, tempat tanggal lahir atau umur Wajah Baru 23 April 2013 atau 9 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Status anak kandung. Anak dari sebelah saudara. 2 dari 2 bersaudara. Nama sekolah SLB Negeri Kota Wajah Baru. Kelas 2. Alamat Jalan Bina Putra nomor 11, Kecamatan Landasan Uling. Selanjutnya masuk ke riwayat kelahiran. Nah, pada perkembangan masa kehamilan ini alhamdulillah normal saja. Penyakit pada masa kehamilan juga tidak ada. Untuk usia kandungan ini 8-9 bulan. Nah, pada proses kelahiran ini secara normal juga dilakukan di rumah sakit idaman dan dibantu oleh dokter. Untuk gangguan pada saat bayi lahir ini yaitu mengalami warna bayi ini lumayan pucat dan ibu juga mengalami pendarahan saat melahirkan. Berat bayi ini 2,2 kilo dan untuk tanda-tanda kelainan pada bayi ini tidak ada. Perkembangan anak saat masa balita cukup baik. Anak mengikuti imunisasi lengkap dan pemeriksaan di posyandu secara rutin. Untuk ada atau tidaknya kesulitan makan, anak mengalami kesulitan makan menurun dari ibu yang pada saat masa kehamilan tidak bisa memakan ikan. Secara perkembangan fisik anak juga baik, namun pada usia kurang lebih 3 tahun mulai mengalami penurunan gerak jalannya. Perkembangan bahasa anak termasuk tidak cepat namun tidak juga lambat, tapi di usia 2-3 tahun anak sudah bisa berbicara dengan kalimat lengkap. Dan setelah bahasa anak berkembang lebih cepat dan bisa menggunakan kosakata yang digunakan orang dewasa. Secara perkembangan sosial, pada awalnya anak tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan sekitar, namun ketika anak sudah memiliki kemauan untuk berkembang dan belajar, anak bersosialisasi dengan baik dan lumayan cepat untuk berbaur dengan orang-orang di sekitar. Layanan intervensi guru. Nama sekolah SLB Negeri Kota Banjarbaru. Bentuk pendidikan SLB. Kebutuhan khusus yang dilayani A, B, C, C1, D, D1, F, H, P, Q. Akreditasi B, kurikulum 2013, Kepala Sekolah Elik Supriyanti. Alamat sekolah Jalan Abadi Komplek Wengga Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, kemudian kurikulum sekolah. Kurikulum yang digunakan ialah kurikulum 2013 yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan peserta didik. Berdasarkan dari keterangan guru sendiri, kurikulum yang digunakan saat ini juga dimodifikasi menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19. Kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan RPP menyesuaikan keadaan dan kemampuan dari siswa. Baik, yang selanjutnya adalah layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Untuk perencanaan pembelajaran tetap mengikuti kurikulum yang berlaku di sekolah yang disederhanakan menyesuaikan dengan pandemi COVID-19. Setelah melalui tahapan pelaksanaan
pelaksanaan identifikasi dan asesmen yang bertujuan untuk mengelompokkan anak sesuai dengan kriteria dan kelompoknya, maka untuk rancangan pembelajaran yang juga meliputi media yang digunakan serta target yang hendak dicapai ialah berdasarkan pada hasil dari identifikasi yang dilaksanakan menyesuaikan dengan kemampuan dan keadaan si anak. Lalu yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Untuk pelaksanaan pembelajaran ini tetap mengikuti hasil dari asesmen dan identifikasi yang telah dilaksanakan, yaitu menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan si anak. Seperti misalnya pada metode pembelajaran menyesuaikan dengan tingkatan anak ini. Ketika membaca buku, bukunya harus didekatkan atau hurufnya lebih diperbesar. Lalu untuk penggunaan media selalu digunakan dan biasanya paling sering menggunakan handphone. Penggunaan media juga menyesuaikan dengan tema pembelajaran pada hari itu, seperti misal mengenal jenis-jenis hewan dan lain sebagainya. Guru sendiri mengatakan pembelajaran kontekstual ini sangat perlu bagi anak. Lalu bagaimana cara agar guru ini membuat anak nyaman untuk belajar di kelas ialah memodifikasi agar pembelajaran lebih menarik, dan untuk pendekatan pembelajaran sendiri guru lebih mengakrabkan diri dengan murid. Hal ini bertujuan agar memudahkan guru dan anak untuk saling berinteraksi dan saling mengenal satu sama lain. Lalu yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Untuk evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan anak berdasarkan tingkatan kelas dan perkembangannya. Guru memberikan evaluasi dalam bentuk pilihan ganda atau lisan, dan ini kembali lagi menyesuaikan dengan kemampuan si anak. Soal pilihan ganda yang diberikan berjumlah 30 butir dan alokasi pengerjaannya 1 jam atau lebih. Bentuk penilaian yang diberikan bisa dalam bentuk penilaian angka atau penilaian deskriptif. Guru menggunakan matriks dan hasil penilaiannya berasal dari sana. Tidak ada pembatasan nilai bagi siswa di kelas karena masing-masing anak memiliki penilaian capaiannya sendiri. Nah, baik, selanjutnya ada layanan pengembangan diri bagi siswa dengan hambatan fisik dan motorik. Nah, pertama, sekolah sendiri ini telah menyediakan beberapa layanan pengembangan diri bagi siswa dengan hambatan fisik dan motorik. Dari keterangan guru yang kami dapat, siswa dengan hambatan fisik dan motorik ini mengikuti layanan tersebut secara berkala atau pernah, seperti misalnya itu layanan pengembangan diri dalam bentuk kemandirian yang mengajarkan anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan sederhana di kesehariannya. Lalu ada kebutuhan dan sarana prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajarannya. Di sarana dan prasarana tentu saja sangat dibutuhkan sebagai penunjang dalam pelaksanaan pembelajaran karena berguna untuk alat acuan bagi pengembangan diri anak. Nah, di antaranya itu ada walker, ada wheelchair, ada kruk, ada juga kursi roda dan juga alat-alat lainnya. Seperti tongkat, kruk atau pejalan kaki yang membantu anak-anak dalam pembelajaran di sekolah maupun untuk beraktivitas dalam dan luar ruangan. Misalnya dalam kegiatan pramuka nih, anak akan memiliki kelemahan di bagian kaki sehingga dia tidak kuat untuk berdiri lama, maka pihak sekolah akan menyediakan alat bantu untuk membantu anak agar bisa bertahan berdiri lebih lama lagi. Di sini saya akan membacakan layanan intervensi dari orang tua. Yang pertama itu ada bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran di rumah. Nah, bentuk pendampingan yang dilakukan oleh orang tua saat belajar di rumah adalah berupa mendampingi dan membantu saat menulis dan membantu pergerakan mobilitas anak, mulai dari membantu membaca, menulis, dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan guru. Yang kedua, ada kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran di rumah. Menurut orang tua anak, tidak ada kendala serius yang dihadapi pada saat pendampingan pembelajaran di rumah. Hanya saja pada saat belajar secara daring, orang tua mengusulkan ke guru agar anak ketika mengikuti ujian melaksanakannya itu secara offline karena anak sedikit kurang termotivasi jika mengerjakan ujian secara online karena tidak dapat bersosialisasi dan berteman dengan teman-teman sebayanya yang biasa ia temani di sekolah. Yang ketiga, ada dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua di rumah. Nah, dari orang tua anak sendiri tidak khusus menyediakan sarana dan prasarana belajar, hanya saja menyesuaikan sebagaimana pembelajaran pada umumnya, seperti memberikan buku-buku belajar, alat tulis berupa buku, pulpen, pensil, penghapus, dan lain-lain, meja belajar, serta sarana prasarana
pendukung lain yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada layanan terapi yang diikuti siswa dengan hambatan fisik dan motorik. Nah, layanan terapi yang diikuti anak ialah layanan terapi fisik dengan fisioterapis. Dari terapisnya sendiri menyampaikan bahwa anak ini sedikit mengalami keterlambatan dalam mengikuti terapi, namun anak juga cepat belajar dan beradaptasi sehingga berkembang dengan baik secara motorik kasar maupun motorik halus. Hal ini didorong dengan perasaan mau dan yang dikuatkan dengan motivasi yang ada dalam diri anak. Berikut merupakan hasil temuan dokumentasi, yaitu berdasarkan dari hasil checklist yang kami lakukan saat observasi, anak mendapat nilai A pada muscular dystrophy jenis Duchenne atau DMD, Duchenne muscular dystrophy. Hingga kami menyimpulkan bahwa anak termasuk dalam DMD. Lalu yang selanjutnya adalah hasil dari lembar checklist identifikasi. Jadi berdasarkan hasil dari lembar checklist observasi yang telah diisi, pada lembar poliomyelitis anak mendapat poin tidak secara keseluruhan. Begitu pula dengan cerebral palsy, anak juga mendapatkan nilai tidak secara keseluruhannya. Kemudian untuk lembar muscular dystrophy, anak mendapatkan nilai A pada tipe Duchenne muscular dystrophy atau DMD dan nilai tidak untuk tipe lainnya. Pada lembar spina bifida, anak juga mendapat nilai tidak untuk secara keseluruhan, dan untuk lembar hambatan dikarenakan amputasi, anak mendapatkan nilai tidak di tabelnya. Sehingga kami simpulkan anak termasuk dalam hambatan fisik motorik muscular dystrophy. Kemudian analisis hasil identifikasi. Secara keseluruhan, hasil instrumen anak termasuk dalam hambatan fisik dan motorik muskular dystrophy. Anak menunjukkan tanda hilangnya kemampuan untuk berjalan, kesulitan berdiri sendiri, adanya skoliosis, dan postur tubuh yang tidak baik, namun tidak mengalami kesulitan bernapas dan penipisan tulang. Dari kriteria tersebut, jenis muscular dystrophy yang anak alami ialah Duchenne muscular dystrophy atau DMD. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PPT dan laporan. Lalu, berikutnya adalah foto lampiran kegiatan yang kami lakukan saat observasi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Berakhir pula presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.